warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Kholifatul Hasanah dengan NIM K7121038 dari kelas 1A Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuat video pembelajaran pengantar pendidikan Pancasila, yaitu tentang dasar sosiologis untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Yuk sama-sama belajar dengan saya tentang dasar sosiologis. Selanjutnya itu ada tujuan dari pembelajaran. Yang pertama itu untuk memenuhi tugas terstruktur 2 mata kuliah pendidikan Pancasila. Dan yang kedua, kita sama-sama belajar mengenai dasar sosiologis yang terdapat pada mata kuliah pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Gerakan untuk merevitalisasi Pancasila saat ini tuh semakin menunjukkan gejala yang menggembirakan. Nah, forum-forum ilmiah di berbagai tempat telah diselenggarakan baik oleh masyarakat umum maupun oleh masyarakat akademis. Nah, tidak terkecuali lembaga negara, yaitu adanya MPR yang mencanangkan 4 pilar berbangsa, yang salah satunya yaitu Pancasila. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, yaitu tentang pendidikan tinggi yang belum lama disahkan. Nah, secara eksplisit juga menyebutkan bahwa terkait dengan kurikulum nasional, setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, agama, dan bahasa Indonesia. Kemudian adapun dasar-dasar pendidikan Pancasila. Yang pertama dasar filosofis, yang kedua dasar sosiologis, dan yang ketiga itu dasar yuridis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dasar sosiologis. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia itu penuh dengan kebinekaan yang terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Nah, secara sosiologis telah mempraktikkan bahwa Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu merupakan kenyataan-kenyataan secara material, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif inilah yang menjadikan Pancasila itu sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan traktat, maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan atau kesepahaman, dan konvensi. Nah, kita ketahui kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia itu sangat tinggi, di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi budaya itu penuh dengan perbedaan. Sehingga itulah yang menyebabkan ideologi Pancasila itu bisa diterima sebagai ideologi pemersatu bangsa Indonesia. Sudah saatnya perlu diputar kembali film pengkhianatan Gerakan 30 September agar generasi yang lahir setelah peristiwa pengkhianatan tersebut memahami benar sejarah kelam negerinya akibat kebiadaban PKI. PKI adalah satu-satunya partai yang melakukan perbuatan biadab. Tidak ada partai di negeri kita yang sebiadab PKI. Menculik, menyiksa, dan membunuh. Waspadalah. Perlu pula dibuat mengenai kebiadaban PKI lainnya dalam berbagai peristiwa seperti peristiwa Goranggareng. PKI menculik para kiai di Magetan, Jawa Timur, digelandang secara keji, lalu dikubur hidup-hidup bersama ratusan orang yang ditangkap, dibantai PKI di pabrik gula Goranggareng. Peristiwa Magetan, PKI membuat 2 buah ladang pembantaian dan 7 sumur neraka di Magetan untuk membuang semua mayat korban
yang mereka siksa dan bantai. Nah, menurut data sejarah itu menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat yang ada di Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila lah yang selalu dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukannya kembali bangsa Indonesia yang terjadinya pemberontakan atau perpecahan. Oleh karena itu, Pancasila selalu dinomorsatukan atau yang dikedepankan. Nah, begitu kuat dan ajaibnya lah kedudukan Pancasila itu sebagai kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Dan kita sudah lihat tadi video dari peristiwa G30 SPKI di mana terjadi kegagalan upaya pemberontakan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Untuk seterusnya hari tersebut itu dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Bangsa Indonesia selalu mendasarkan pandangan hidupnya itu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, pada suatu asas kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu melekat pada bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam nilai Pancasila bukanlah merupakan hasil dari konseptual seseorang saja, melainkan itu merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia itu sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Nah, oleh karena itu, generasi penerus terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami serta mengkaji karya besar tersebut. Mengapa? Dalam upaya itu untuk melestarikan secara dinamis dalam arti dapat mengembangkan sesuai dengan tuntunan zaman ke zaman. Nah, secara kaidah-kaidah sosiologis itu menjelaskan bahwa manusia itu pada dasarnya itu termasuk makhluk individu, bermasyarakat, serta berbudaya. Nah, dalam hidup bermasyarakat manusia itu memiliki norma-norma yang mereka bentuk dan mereka anut, yang akhirnya itu menghasilkan suatu kebudayaan yang mencirikan kekhasan suatu masyarakat tertentu. Nah, kesatuan wilayah, adat istiadat, rasa identitas, loyalitas pada kelompok merupakan awal dan rasa bangga terhadap masyarakat tertentu tersebut. Nah, yang semuanya ini merupakan landasan bagi pendidikan. Masyarakat atau bangsa Indonesia itu berbeda dengan masyarakat atau bangsa lain. Nah, hal tersebut berkaitan dengan perwujudannya adanya tata tertib sosial bangsa Indonesia sendiri dan interaksi sosial bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis itu membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila itu perlu kita lestarikan, kita kembangkan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Mengapa demikian? Nah, dengan begitu kita dapat menjaga keutuhan masyarakat bangsa Indonesia secara utuh, damai, tentram maupun yang lainnya. Nah, pelestarian nilai-nilai Pancasila itu dapat kita lakukan atau dilakukan khususnya melalui lewat proses pendidikan formal. Mengapa? Karena dengan melalui pendidikan formal, berbagai butir nilai Pancasila itu tersebut dapat disemaikan atau dapat dikembangkan secara terencana dan terpadu dan dapat disampaikan secara baik. Juga dapat mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu kita lebih mementingkan bangsa Indonesia, lebih memikirkan bangsa Indonesia bagaimana kedepannya dan kelanjutannya. Yang kedua itu kita mematuhi peraturan-peraturan, norma hukum, norma sosial, norma agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga itu dapat mencegah atau terjadinya pemberontakan antara satu sama yang lain. Dan yang ketiga, kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan begitu, apabila kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, itu langsung tertanam bahwa Pancasila itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh kehidupan kita untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.
Nah, dari yang sudah saya sampaikan, saya dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, dasar sosiologis itu membutuhkan ideologi pemersatu, yaitu Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila itu selalu dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukannya kembali bangsa Indonesia. Yang ketiga, Indonesia itu memiliki banyak suku bangsa dan pulau. Karena banyaknya suku bangsa, pasti bangsa Indonesia memiliki agama, ras, etnik, bahasa, atau tradisi budaya yang penuh dengan perbedaan. Namun perbedaan tersebutlah yang menyebabkan ideologi Pancasila itu bisa diterima sebagai ideologi pemersatu, sehingga membuat bangsa Indonesia itu menjadi keanekaragaman yang sangat dikedepankan atau sangat dipedulikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi dasar sosiologis. Apabila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berjumpa dan dapat ketemu lagi dalam video selanjutnya. Bye-bye.